Halo Sobat Ini Ranto, bertemu kembali bersama saya Bang Jaid, di mana kita akan membahas semua hal-hal yang membuat kita semakin cerdas. Kami dari tim Ini Ranto mengucapkan selamat kepada Bang Erik dan Ibu Elia Rosa yang tanggal 30 Juli kemarin dinobatkan sebagai pemenang kontestasi Pilkada Labuan Batu sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Banyak PR yang harus segera dikerjakan di periode ini, yang salah satunya akan kita bahas di video kita saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ini Ranto. Hampir di setiap pinggir jalan, terkhususnya di daerah perkotaan, dipenuhi oleh baliho-baliho yang besar, spanduk, ataupun pamflet-pamflet yang berisi iklan, foto-foto pejabat, tokoh-tokoh organisasi, himbauan, dan lain-lain. Semua itu membuat jalan yang dilintasi terlihat lebih berwarna jika ditata dengan baik. Berbeda hal jika beralih ke pinggir kota Rantau Prapat. Jika di jalan perkotaan diwarnai dengan baliho, spanduk, dan lainnya, jalan di pinggiran kota Rantau Prapat malah diwarnai dengan tumpukan-tumpukan sampah. Seakan-akan tiap pinggiran jalan di kota Rantau Prapat ini adalah tempat pembuangan sampah. Kita lihat di sepanjang jalan baru, lebih dari 5 titik tumpukan sampah, padahal jalan lintas. Semua orang yang melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi, pasti melihat ini. Inikah Rantau Prapat? Kemudian, di pinggiran Jalan Simpang Mangga, Perlayuan, Sirandurung, apalagi di Pasar Glugur, sudah becek, baunya entah kemana-mana. Di beberapa titik di kota, sampah memenuhi got atau parit. Jadi setiap hujan datang, airnya meluap memenuhi jalan. Sudah lebih 5 tahun sampah menjadi sangat mengganggu di kota Rantau Prapat. Padahal sebelumnya kota Rantau Prapat pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden dengan predikat kota bersih di tahun 95, 96, dan 97. Ini dibuktikan dengan didirikannya Tugu Adipura di Jalan Baru Simpang Kompi, Kecamatan Rantau Utara. Tugu Adipura yang adalah kebanggaan warga kota Rantau Prapat ini menjadi tersamarkan karena semakin banyaknya titik-titik tumpukan sampah. Jika dulu warga curi-curi waktu untuk membuang sampah saat sepi atau malam hari, tapi sekarang masyarakat lebih berani membuang kapan saja dia mau. Ada apa dengan kota Rantau Prapat? Labuhan Batu yang beribu kotakan Rantau Prapat saat ini sedang bermasalah dengan sampah. Gak tanggung-tanggung, sampah yang dihasilkan berkisar 1.200 ton per harinya. Sampah-sampah ini berasal dari limbah rumah tangga, pedagang, dan lainnya. Di media sosial, hampir setiap minggu muncul keluhan masyarakat terhadap pemerintah akan sampah. Tapi mirisnya, keluhan-keluhan ini belum juga bisa diatasi. Gimana ya? Apa pemerintah sudah nggak sanggup? Masa masalah sampah bisa berlarut-larut? Padahal pemerintah punya dana, punya pasukan, juga kekuasaan, tapi sampah juga belum bisa diatasin. Truk-truk sampah yang seharusnya beroperasi setiap hari, mengutip sampah dari perumahan, justru bergeraknya bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, malah ada yang bilang hampir seminggu sekali. Kalau masyarakat yang nggak peduli, pasti ambil jalan singkat, buang aja sampahnya di pinggir jalan. Atau karena masyarakat yang ogah bayar retribusi, lalu memilih buang sampah ke jalan daripada membayar yang hanya Rp20.000 per bulan. Pelit banget lah. Masa punya sampah buangnya di pinggir jalan, nggak bertanggung jawab. Pemerintah Labuan Batu lewat Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa pengangkutan sampah yang kurang terkendali ini diakibatkan karena alat berat dan truk pengangkut sampah ada yang rusak. Selain itu, TPA yang ada di daerah Perlayuan sudah over capacity, menyebabkan truk-truk pengangkut sampah tidak mampu lagi masuk ke TPA. Beberapa tahun yang lalu,
pemerintah berencana membangun TPA baru di Bandar Kumbul. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi karena nyangkut peraturan yang mengatakan lokasi TPA harus milik Pemda. Ya, tentulah. Masa harus tanah warga yang dijadikan TPA? Apakah TPA itu jadi solusi di Rantau Prapat? Iya, tapi hanya sementara. Karena membangun TPA baru cuma sekedar pemindahan masalah dari rumah tangga, usaha, perusahaan ke TPA. Yang jika berlanjut, tentu memunculkan TPA-TPA baru, tapi bukan mengurangi sampah. Jadi, bagaimana solusinya? Sampah memang menjadi masalah semua negara. Namun beberapa negara telah bangkit menjadikan sampah menjadi hal yang bermanfaat. Tahu nggak, kalau Prancis, 50% sumber tenaga listriknya berasal dari sampah? Begitu juga dengan Jerman, Jepang, bahkan sekarang Swedia menjadi negara yang kekurangan sampah, sampai mengimpor dari negara lain. Luar biasa kan? Indonesia juga nggak mau kalah. Surabaya dan Jakarta kini sudah mempunyai pabrik pembangkit listrik tenaga sampah. Kehadiran pabrik ini selain menyuplai kebutuhan listrik ke penduduk, juga mampu mengurangi permasalahan yang ditimbulkan karena sampah. Oke lah, terlalu jauh itu semua buat kita yang ada di Rantau Prapat ini. Tapi kita harus belajar dari kota yang masuk kategori kota terbersih di Indonesia. Misalnya Surabaya, Balikpapan, Semarang, dan lainnya. Saat ini mereka sudah berhasil menekan masalah sampah. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengumpulkan dan mengelola sampah dari masyarakat. Sampah dari masyarakat ini kemudian dikirim ke perusahaan yang mampu mengelola sampah untuk dirubah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Misalnya bahan-bahan organik seperti daun, ranting, rumput, sisa-sisa makanan dijadikan kompos atau biogas. Yang anorganik seperti plastik, botol, besi bekas bisa didaur ulang. Dan yang lebih hebat lagi, sejak 2018, Surabaya sudah mengelola sampah menjadi listrik. Kita sangat tertinggal. Sampah-sampah yang kita hasilkan saat ini masih juga tetap menjadi sampah. Hanya saja, tempatnya saja yang dipindahkan dari rumah ke TPA. Alternatif lain, pemerintah Surabaya dalam mengelola sampah adalah dengan melaksanakan program bank sampah. Bank sampah adalah tempat yang dibangun untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah untuk dikelola. Masyarakat yang punya sampah bisa dikumpulkan lalu disetorkan ke bank sampah, ditukarkan dengan uang. Dengar-dengar, ibu-ibu yang ada di sana sebulan bisa mengantongi 200 sampai 300 ribu per bulan dari sampah. Lumayan kan untuk membayar listrik, air tiap bulannya. Dengar-dengar lagi, di sana sampah yang sudah dikumpulkan ibu-ibu di rumah tangga jangan pernah terpikirkan untuk diambil, karena di sana sampah sudah menjadi rebutan. Dan ada lagi yang lebih keren di kota Surabaya. Kalau kalian nggak punya uang untuk bayar ongkos bis, kalian bisa membayarnya pakai sampah. Jadi terbayangkan kenapa Surabaya menjadi kota yang paling bersih di Indonesia? Jadi, ayo kita yang ada di Rantau Prapat, mari kita akhiri tumpukan-tumpukan sampah ini. Mari kita menabung ke bank sampah. Daripada dibuang ke pinggir jalan, lebih baik kita jadikan uang. Sebagai info buat kita, di Labuan Batu sudah berdiri 15 bank sampah di seluruh kecamatan di Labuan Batu. Seperti yang ada di Pasar Glugur, di Janji, Pendoan, Desa Cinta Makmur Panai Hulu, Desa Cidorukun, Pangkatan, dan lain-lain. Kita rubah kebiasaan mulai dari yang kecil. Jangan lagi ada yang buang bungkus permen, bungkus jajan, puntung rokok di sembarang tempat. Jangan ada lagi warga yang buang sampah di pinggir-pinggir jalan, pedagang durian, pedagang kelapa muda, nenas, dan lainnya. Coba untuk bertanggung jawab. Carilah rezeki dengan arif. Jangan sampahnya ditumpuk-tumpukkan di pinggir jalan, rusak pemandangan. Selain bau, muncul penyakit lalu dimaki-maki orang. Seperti sialah orang yang buang sampah di sini, atau yang lebih kasar lagi, pasti sudah tahu.
Kebersihan kota kita adalah tanggung jawab bersama antara kita dan pemerintah. Bayangkan jika semua jalan-jalan yang ada di kota Rantau Prapat ini bersih. Tidak ada lagi sampah yang berserakan, tidak ada lagi genangan-genangan air. Kota Rantau Prapat akan menjadi kota yang nyaman untuk dihuni. Terbayangkan? Mari kita mulai dari yang terkecil. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, sudah tahu kan apa yang kita bahas di video kita kali ini? Semoga Bang Erik memiliki program yang lebih baik terhadap kebersihan Labuan Batu, terkhusus terhadap pengelolaan sampah di kota Rantau Prapat. Sampai ketemu kembali dengan Bang Jahit. Salam ini cerdas.